Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tema penting, yaitu menjaga merah putih tetap berkibar, yang berarti bagaimana bangsa Indonesia berjuang dan terus menjaga kedaulatan NKRI. Nah, saat melihat bendera merah putih berkibar, pernahkah kalian membayangkan betapa panjang perjuangan untuk bisa sampai ke titik itu? Merah putih bukan sekedar kain dua warna, tetapi simbol kemerdekaan, pengorbanan, dan semangat persatuan bangsa. Jadi di dalam presentasi ini, saya akan menjelajahi berbagai ancaman terhadap keutuhan Indonesia, dari bentuk perjuangan rakyat dan harapan untuk masa depan NKRI. Yuk, kita lihat bagaimana bangsa ini menjaga agar merah putih tetap tegak berdiri. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia tidak langsung hidup damai. Justru berbagai ancaman datang silih berganti. Salah satu yang paling serius adalah agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Agresi militer Belanda 1 dan 2 menjadi ujian berat bagi bangsa kita. Mereka menyerang kota, merusak infrastruktur, dan ingin menggagalkan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan. Namun, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melawan, baik secara militer maupun diplomasi. Salah satu contoh penting adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Jadi ya teman-teman, bayangkan di pagi hari yang sunyi di Yogyakarta, pada tanggal 1 Maret 1949, kota itu telah diduduki Belanda. Dunia mengira Indonesia itu telah takluk, tapi di balik tembok-tembok kota tua, para pejuang telah bersiap. Letkol Soeharto yang saat itu masih muda memimpin sebuah operasi rahasia, menyerang pusat kota Jogja selama 6 jam penuh. Demi apa? Demi satu tujuan yang membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Jadi, di jam 6 pagi, dentuman senjata membangunkan kota. Pasukan TNI menyerbu dari berbagai arah. Mereka menguasai titik-titik strategis, dari kantor pos besar, Gedung Agung, hingga Malioboro. Dalam waktu singkat, bendera merah putih kembali berkibar gagah di hadapan rakyat yang sudah lama hidup dalam ketakutan. Serangan ini tuh bukan hanya strategi militer, ini adalah simbol bahwa bangsa ini belum mati. Dunia internasional pun terkejut. Dewan Keamanan PBB akhirnya mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Ini adalah kemenangan moral yang luar biasa. Jadi, untuk mengenang peristiwa heroik ini, pemerintah membangun monumen serangan umum 1 Maret 1949 di titik 0 km Yogyakarta. Jadi, monumen ini berbentuk patung-patung para pejuang yang sedang bergerak maju, lengkap dengan relief perjuangan rakyat dan pasukan bersenjata. Serangan umum 1 Maret adalah bukti bahwa secara militer lemah, tekad bangsa ini tidak pernah padam. Ia menjadi pematik api semangat yang membakar dunia bahwa Indonesia akan berdiri dan terus berkibar. Nah, kita tadi kan sudah bercerita tentang serangan umum 1 Maret 1949 yang telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak tinggal diam terhadap penjajahan. Tapi, kalau kita tarik sedikit ke belakang, semangat pahlawan rakyat Indonesia sudah membara jauh sebelum itu. Bahkan ya, salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan justru terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya. Nah, ayo kita kembali ke masa itu, di mana semangat arek-arek Surabaya menjadi simbol keberanian yang luar biasa dalam mempertahankan merah putih. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, bangsa Indonesia dengan gagah berani memproklamasikan kemerdekaannya. Namun kemerdekaan itu tak serta-merta diterima oleh penjajah. Belanda datang kembali, menumpang sekutu, berniat merebut tanah air kita. Nah, tepatnya itu pada 10 November 1945 di Surabaya. Saat itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Belanda dan Inggris datang kembali dengan niat menjajah. Disinilah rakyat Surabaya menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Mereka bangkit melawan pasukan sekutu dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya, salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah revolusi Indonesia. Yang luar biasa adalah tokoh pemimpin perjuangan kala itu, Bung Tomo. Dengan semangat dan suara lantangnya lewat radio, Bung Tomo membakar semangat rakyat dan meneriakkan, lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Dan benar saja, pemuda-pemuda
Dari para santri, rakyat biasa, semua turun ke jalan bersenjata bambu runcing melawan tank dan senapan mesin. Semangat inilah yang membuat tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kalau teman-teman datang ke Surabaya, jangan lupa mampir ke Museum 10 November di kawasan Tugu Pahlawan. Di sanalah kita bisa melihat peninggalan perjuangan, rekaman pidato Bung Tomo, serta diorama yang menggambarkan suasana heroik kala itu. Monumen Tugu Pahlawan sendiri menjulang setinggi 41 meter sebagai simbol perlawanan yang tak pernah padam. Setelah berbagai agresi militer dan pertempuran seperti di Surabaya, Indonesia sadar bahwa dunia internasional harus tahu siapa yang benar. Maka para pemimpin kita mulai mengangkat senjata yang berbeda, yaitu apa? Diplomasi. Ya, diplomasi, benar. Bukan lagi bambu runcing, melainkan meja perundingan, pena, dan kata-kata. Pemimpin seperti Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menjadi tokoh penting di balik strategi ini. Mereka cerdas, tenang, dan tahu bagaimana berbicara di hadapan dunia. Melalui perundingan seperti gambar di atas, yaitu perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada 1946. Dilanjut perundingan Renville terjadi pada tahun 1948, dan akhirnya konferensi Meja Bundar terjadi pada 1949. Mereka berjuang untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Bayangkan betapa beratnya berdiplomasi saat musuh kita punya kekuatan militer dan sekutu internasional, tapi justru lewat perjuangan non-fisik inilah Indonesia mendapat pengakuan resmi dari Belanda, dan kemerdekaan kita tak lagi dianggap proklamasi sepihak, tapi disahkan secara global. Diplomasi bukan tanpa risiko, ada tekanan, ancaman, bahkan tipu daya. Tapi para diplomat kita tahu, satu kata bisa lebih kuat dari peluru jika digunakan dengan bijak. Kalau tadi kita sudah menelusuri bagaimana sejarah merah putih lahir sebagai identitas bangsa, sekarang kita akan masuk ke makna yang lebih dalam dari warna-warna itu. Bukan sekedar kain dua warna, tapi cerminan dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Teman-teman, coba deh kita bayangkan saat upacara bendera, kita berdiri tegak, mata tertuju di langit. Di sana berkibar bendera merah dan putih. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, apa sih makna sebenarnya dari dua warna itu? Warna merah bukan sekedar cat atau kain. Ia mewakili keberanian para pahlawan kita yang rela bertaruh nyawa demi satu kata, merdeka. Sedangkan putih, ia adalah lambang kesucian hati dan niat yang tulus. Artinya, perjuangan bangsa ini bukan hanya soal perang, tapi juga soal niat yang murni untuk hidup damai dan adil. Merah putih itu ibarat detak jantung Indonesia yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan, kita beda suku, beda agama, beda budaya, tapi saat bendera itu berkibar, kita semua berdiri sebagai satu bangsa. Jadi, teman-teman, setiap kali kita melihat merah putih, jangan cuma lihat warna ya, lihatlah cerita, semangat, dan persatuan yang terkandung di dalamnya. Nah, dari cerita-cerita yang tadi, kalau dulu penjajah datang membawa senjata, sekarang ancaman datang melalui layar smartphone kita, seperti terorisme, radikalisme, hoaks, dan ujaran kebencian menyebar tanpa batas. Coba bayangkan, cukup dengan satu unggahan yang memecah belah satu grup WA keluarga bisa berubah jadi medan debat panas. Media sosial yang seharusnya jadi alat silaturahmi malah bisa menjadi senjata perpecahan kalau kita tidak bijak menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa menjaga keutuhan NKRI saat ini bukan lagi soal angkat senjata, tapi soal melek literasi digital, memperkuat toleransi, dan menjaga akal sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa di sini yang pernah nemu hoaks atau informasi provokatif di medsos? Nah, itu contohnya. Ancaman masa kini itu nyata, hanya saja bentuknya berubah. Kita nggak perlu jadi pahlawan kayak dulu, tapi kita bisa jadi pahlawan masa kini, mulai dari hal kecil kayak posting positif, bantu temen beda agama, atau dukung UMKM lokal. Siapa nih yang di sini udah pernah melakukan hal itu? Teman-teman, pernah nggak kalian bayangin gimana sih wajah Indonesia 20 tahun lagi? Apakah lebih maju atau malah makin tertinggal? Hari ini kita berada di tengah pusaran tantangan besar, teknologi yang makin canggih, persaingan antar bangsa, perubahan iklim yang nyata, sampai kesenjangan sosial yang belum sepenuhnya teratasi. Tapi, apakah kita harus takut? Enggak,
Karena kita punya senjata ampuh. Apa sih senjatanya? Yaitu semangat gotong royong, kreativitas anak muda, dan yang paling penting cinta tanah air. Kita mungkin bukan generasi yang mengangkat senjata, tapi kita generasi yang bisa berjuang lewat karya, lewat suara, bahkan lewat jempol di media sosial. Satu hal yang harus selalu kalian ingat, jangan pernah biarkan merah putih jatuh bukan hanya di medan perang, tapi juga di dunia maya dan di dalam hati kita. Jadi, yuk tanya ke diri sendiri, sudahkah aku berbuat sesuatu hari ini untuk menjaga merah putih tetap berkibar? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias untuk mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.